Olga, makasih ya kemarin sudah bantu aku membersihkan halaman rumah. Iya, sama-sama ya Rida. Nih, aku ada sesuatu buat kamu. Wah, makasih ya Rida. Ya, sama-sama. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh Rida terhadap Olga merupakan salah satu bentuk balas budi ya. Lalu bentuk balas budi seperti apa ya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat Nusantara? Setelah rakyat Nusantara telah memberikan banyak sekali keuntungan kepada pemerintah kolonial Belanda. Mau tahu ceritanya? Yuk kita bahas. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sudah mendapatkan bantuan dari orang lain, biasanya kita akan mengucapkan apa sih? Iya, terima kasih ya untuk menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang lain terhadap kita ya. Bahkan terkadang kita juga nggak jarang untuk memberikan hadiah sebagai apresiasi untuk membalas kebaikan dari orang lain tersebut. Oke? Nah, hal inilah yang dituntut oleh kaum liberal terhadap pemerintah kolonial Belanda yang sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan dari sistem tanam paksa yang sudah dijalankan di Indonesia. Lalu apa ya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai upaya untuk membalas jasa dari rakyat Indonesia? Teman-teman, untuk membalas budi kepada bangsa Indonesia, maka Ratu Wilhelmina kemudian menuangkan panggilan moral pemerintah Belanda ke dalam Trias van Deventer yang meliputi pertama irigasi atau pengairan, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Nah, irigasi ini diharapkan dapat membantu kesejahteraan penduduk pribumi. Kemudian yang kedua migrasi, yaitu mengajak rakyat untuk bertransmigrasi sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk ya. Migrasi dilakukan karena adanya kepadatan penduduk di wilayah Indonesia saat itu, terutama di Pulau Jawa dan Madura. Sehingga sebagian penduduk yang ada di Pulau Jawa dan Madura harus dipindahkan keluar Pulau Jawa ya. Oke deh. Kemudian yang ketiga, edukasi. Menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Nah, teman-teman, edukasi ini diharapkan dapat memberantas buta huruf dan juga menjadikan penduduk pribumi sebagai sumber daya manusia yang lebih baik. Oke deh. Selain itu, teman-teman, dalam bidang politik, pada tahun 1901, para penggagas politik etis mendesak agar kebijakan desentralisasi disebarluaskan, yaitu desentralisasi dari Den Haag ke Batavia, lalu ke daerah-daerah lainnya, dan dari orang-orang Belanda ke orang-orang Indonesia. Terus apa sih tujuan dari desentralisasi? Nah, maksud utama dari kebijakan desentralisasi adalah untuk memberikan ruang, peran, serta kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk memikirkan nasib dan masa depannya sendiri. Oke deh, terus caranya gimana ya? Dengan melibatkan mereka dalam dewan-dewan lokal. Akan tetapi desakan ini ditanggapi setengah hati oleh pemerintah kolonial Belanda, tepatnya di Den Haag. Mengapa demikian ya? Pemerintah Belanda menanggapi setengah hati desakan diadakannya kebijakan desentralisasi karena saat itu pemerintah Belanda takut nantinya orang-orang Indonesia jika diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri, maka mereka akan muncul upaya pergerakan nasional untuk memerdekakan diri dari Belanda. Sehingga desakan ini hanya ditanggapi setengah hati. Oke deh. Nah, hal ini terlihat dari kenyataan yang terjadi. Pertama, sebenarnya desakannya diadakan desentralisasi sudah muncul sejak tahun 1901. Akan tetapi dewan-dewan lokal untuk kota-kota besar baru mulai dibentuk pada tahun 1905, yaitu sekitar 4 tahun setelah adanya desakan dari penggagas politik etis. Kelihatan banget ya teman-teman, kalau pemerintah Belanda sebenarnya nggak serius menanggapi desakan tersebut. 4 tahun lamanya loh kita menunggu kepastian. Capek juga kan kalau nunggu kepastian terus. Kemudian yang kedua, mayoritas anggota dewan ini adalah orang-orang Belanda.
Jadi sebenarnya percuma juga kan dibentuk dewan untuk Indonesia, tapi perwakilannya adalah orang-orang Belanda. Karena hal itu sama aja nggak bisa memberikan ruang kepada orang Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Sama aja bohong nggak sih? Bahkan menurut sejarawan Wycliffe, langkah paling nyata desentralisasi dan peningkatan peran orang Indonesia seharusnya melalui pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat. Jadi harusnya anggotanya adalah rakyat Indonesia, bukan orang-orang Belanda. Dan pada perkembangannya ternyata kebijakan Trias Politika ini terjadi penyelewengan loh teman-teman. Apa saja ya penyelewengannya saat itu? Teman-teman, sekilas Trias van Deventer terlihat sangat mulia ya, karena Belanda udah mau baik nih sama kita. Tapi pada prakteknya tidak seindah gagasannya, karena banyak terjadi penyimpangan. Apa aja sih penyimpangannya? Pertama, pada hal irigasi atau pengairan ya. Pengairannya hanya dialiri untuk tanah-tanah perkebunan swasta, bukan ke tanah-tanah pertanian rakyat. Tadi kan tujuannya untuk rakyat, tapi nyatanya bukan untuk rakyat ya. Waduh, sama aja dong. Kemudian yang kedua dalam hal edukasi. Diselenggarakan dua macam pengajaran. Pertama untuk anak-anak pegawai negeri, bangsawan, dan orang-orang yang mampu. Saat itu pengajarannya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Dan yang kedua adalah untuk rakyat biasa yang hanya diberi pelajaran membaca, menulis, berhitung, ya setingkat kemampuan anak sekolah dasar kelas 2 deh. Dengan menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Melayu. Nah, tujuan diselenggarakannya pengajaran bagi rakyat biasa adalah supaya pemerintah Belanda mendapatkan tenaga administrasi yang murah untuk bekerja di kantor pemerintahan. Selain itu, penerapan politik etis dalam bidang pengajaran tidak mengakomodasi pendidikan bagi bangsa asing, teman-teman. Sehingga orang-orang asing yang ada di Nusantara saat itu, mereka mendirikan sekolah sendiri. Contohnya apa, Kak? Contohnya, orang Arab misalkan, mereka mendirikan komoditas Hadrami pada tahun 1905. Sedangkan orang-orang Tionghoa mendirikan sekolah Tionghoa Haktong atau THHT di Sungai Liat, di wilayah Bangka, pada tahun 1901. Dan migrasi, yaitu keluar Pulau Jawa, ternyata ditunjukkan ke perkebunan-perkebunan swasta dan perkebunan milik penguasa-penguasa Belanda. Dan swasta asing tentunya ya. Jadi saat itu rakyat hanya dijadikan sebagai kuli kontrak, seperti yang terjadi di Sumatera Utara dan Lampung. Nah, karena nggak sesuai dengan tujuan awalnya, maka banyak di antara mereka yang melarikan diri, teman-teman. Impian tak seindah kenyataan ya. Teman-teman, ternyata terlepas dari berbagai penyelewengan yang terjadi dalam penerapan politik etis, akan tetapi pada perkembangannya, tanpa kita sadari ternyata politik etis berhasil memunculkan golongan cendekiawan dan tokoh-tokoh nasional ya. Nah, golongan cendekiawan inilah yang nantinya akan membawa bangsa Indonesia pada sebuah masa yang baru yang disebut dengan masa pergerakan nasional. Oke ya? Nah, teman-teman, gimana nih menurut kalian? Apakah politik etis ini yang sudah diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda mampu membuat keadaan Indonesia menjadi lebih baik saat itu? Atau justru sebaliknya, politik etis justru tidak berdampak apa-apa bagi bangsa Indonesia? Nah, teman-teman, pada subtopik kali ini kita sudah belajar ya, bagaimana proses dan perkembangan kekuasaan dari bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. Nah, ingat lagi yuk, apa aja bangsa yang pernah menguasai? Mulai dari Portugis hingga pemerintahan kedua Belanda yang memunculkan politik etis ya. Intinya teman-teman, begitu panjangnya sejarah yang sudah kita lalui. Dan semoga semakin membuat kita bersyukur ya atas upaya yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa kita. Sehingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Semoga kita selalu merdeka dalam semua hal dalam kehidupan kita ini ya. Tetap semangat teman-teman. Sekian dulu ya. Sampai jumpa.